Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya apa? Dan kami jadikan hanya keturunan Nabi Nuh saja yang tersisa. Jadi para pengikutnya Nabi Nuh alaihi salam yang naik ke atas kapalnya itu, mereka tidak punya keturunan hidup sampai sekarang, tidak punya. Yang hidup sampai sekarang itu hanya keturunannya Nabi Nuh saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna dzurriyyatuhum humul baqin. Kami jadikan keturunan Nuh saja yang tersisa. Jadi kita semua ini di sini keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Tidak ada keturunannya kaumnya Nabi Nuh, tidak ada. Perlu diketahui para jamaah sekalian, Nabi Nuh alaihissalam dikatakan punya berapa anak? 5. Satu, anda tidak tahu siapa namanya. Dia meninggal sebelum datang azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang 4, mereka ini mengalami dakwahnya Nuh alaihissalam. Mereka tahu dakwahnya bapaknya. Di antara 4, 1 mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi istrinya dan anaknya 1 ini tidak beriman kepada siapa? Kepada suaminya, kepada bapaknya. Para ahli ilmu mengatakan nama-nama anak Nabi Nuh alaihissalam yang pertama adalah Ham, yang kedua adalah Sam, yang ketiga adalah Yafith. Adapun yang keempat yang tenggelam itu namanya siapa? Kan'an. Itu Kan'an bahasa Bani Israel. Adapun bahasa mereka namanya adalah Yam. Siapa? Yam. Jadi Ham, Sam, Yafith sama siapa? Yam. 4 anaknya Nabi Nuh alaihissalam. 1 ini, Yam ini dikatakan nama-nama lainnya adalah Kan'an yang terkenal. Ini yang tidak beriman kepada bapaknya Nuh alaihissalam. Adapun yang tersisa 3 orang ini, 3 ini saja yang memiliki keturunan yang ada di bumi saat ini. Adapun Ham dikatakan dia adalah memiliki keturunan suku Qibti. Fir'aun di Mesir zaman dulu itu dikuasai sama suku namanya Qibti. Dan juga keturunan mereka suku Barbar yang ada di Maroko sekarang, bukan orang Arab. Di Maroko itu ada 2 etnis, ada Arab sama Barbar. Itu keturunannya ini Ham. Dan juga Sudan, orang hitam di Afrika sana, itu keturunannya siapa? Ham, anaknya Nabi Nuh yang namanya Ham. Adapun Sam, dia punya keturunan 3, orang Persia, orang Arab, sama orang Romawi, Rum. 3 keturunan. Adapun Yafith, dia punya keturunan Al-Atrak, orang-orang Turki itu keturunannya siapa? Yafith. Terus ada namanya Sokalibah. Sokalibah itu dulu ada suatu kaum, mereka itu kebanyakan budak. Budaknya orang Rusia katanya dulu. Jadi orang-orang di Rusia itu punya budak. Budaknya suatu kaum namanya Sokalibah, putih-putih kulitnya sama seperti mereka orang Rusia zaman sekarang. Itu keturunannya Yafith. Dan juga Ya'juj wal Ma'juj, itu keturunannya siapa? Yafith. Adapun Kan'an, karena dia mati digulung oleh ombak para jamaah sekalian, dia tidak punya keturunan, meninggal dunia. Maka para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala setelah menurunkan azab kepada Nabi Nuh alaihissalam, kepada kaum Nuh alaihissalam, yang mana azabnya kita sudah tahu, Allah buka itu muka bumi, air keluar dari muka bumi, dan juga dari langit Allah menurunkan air sampai bumi ini tenggelam semuanya. Allah SWT mengatakan, wa qila ya ardu bla'i ma'iki addaiti ma'alaiki fahiya jundun min junudillahi tabaraka wa ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Air ini adalah tentaranya Allah para jamaah sekalian. Kapan Allah mau mengirimkan air ke suatu kaum yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mudah kan Allah kirim air itu untuk menghancurkan semuanya.
Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, karena sungguh tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, pasukan-pasukan Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Allah mengatakan setelah hancur semua, habis, tenggelam, Allah mengatakan, ya ardu bla'i ma'iki, sedot lagi airnya. Sedot lagi, masukin airnya ke muka bumi lagi. Wa ya sama'u aqli'i, stop wahai langit, tutup, jangan dibuka lagi airnya. Wa ghidhal ma' naqasal ma', akhirnya turun airnya, habis. Namanya bahtera, kalau airnya sudah turun, bahteranya apa? Istilahnya apa? Bersandar bahteranya. Apa? Kandas. Wa qudiyal amru wastawat 'alal judi, maka selesailah semua, bahteranya kandas di satu gunung. Ada yang bilang gunungnya namanya Al-Judi, ada yang bilang juga gunungnya ada di Irak. Kandas di sana kapalnya. Selesai para jamaah sekalian, habis semua. Maka para jamaah sekalian, selesailah kaum Nabi Nuh alaihissalam, habis semuanya, tidak tersisa. Kapalnya bertengger di sana, di gunung tersebut. Lalu hiduplah dari kaum Nabi Nuh alaihissalam, yang mana kita tahu Nabi Nuh setelah kejadian itu hidup selama 350 tahun, lalu beliau meninggal dunia. Lalu beranak pinaklah mereka para jamaah sekalian. Beranak pinaklah mereka para jamaah sekalian, sampai datang satu kaum yang mana mereka adalah dari bangsa Arab. Mereka menyembah patung lagi. Dikatakan padahal mereka tahu bahwasanya dahulu nenek moyang mereka diazab sama Allah, dunia ini tenggelam karena menyembah berhala. Namun mereka sekarang juga menyembah berhala di atas kesombongan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Kaum siapa? Kaum Ad. Dikatakan para jemaah sekalian, Sam bin Nuh, bapaknya orang Arab, bapaknya orang Persia, dan bapaknya orang Romawi. Dia punya keturunan dari bangsa Arab, namanya Iram, yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Fajr. Iram yang memiliki khiyam, kemah-kemah yang ada tiangnya yang besar-besar, yang belum pernah diciptakan sebelumnya di muka bumi. Mereka para jamaah sekalian adalah keturunannya, namanya kaum Ad, keturunannya Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Hud alaihissalam itu keturunannya, nama kabilahnya siapa? Ad. Kaum Ad ini keturunannya Iram. Kaum Ad itu dibagi ada dua. Kata Allah Subhanahu wa taala, Adanil ula, Ad yang pertama. Ad yang pertama ini adalah Ad dari Iram. Adapun Ad yang kedua, mereka adalah kaum Samud, yang nanti akan kita kisahkan Nabi Saleh alaihissalam. Kaumnya siapa? Nabi Saleh alaihissalam. Lalu para jamaah sekalian, apa yang mereka lakukan? Yang dijelaskan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tinggal di Ar-Riman, Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sampai Allah sebutkan surat, namanya surat apa? Al-Ahqaf. Ini menceritakan mereka. Dan dikatakan tidak ada nabi atau rasul yang datang setelah Nuh kecuali Hud. Setelah Nuh selesai meninggal dunia, Hud langsung yang menjadi nabi dan rasul. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Hud alaihissalam sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran, dan menyebutkan kaumnya Ad 27 kali di dalam Al-Quran. Mereka adalah suatu kaum yang tinggal di Ahqaf. Ahqaf itu adalah al-jibal, pegunungan, minar romli, pegunungan dari bebatuan, fil Yaman, yang terletak di Yaman. Sekarang terletak di antara negara Oman
sama tanah Hadramut. Mereka tinggal di sana. Kampungnya sekarang namanya Asy-Syihr. Banyak sekarang yang tinggal di sana. Mereka adalah bangsa Arab yang sudah tidak ada lagi di muka bumi. Yang ada di sini itu bukan keturunannya ini, tapi hanya kampungnya saja yang sama. Adapun keturunannya kaum Ad habis. Jadi kalau ada orang bilang sama antum saya ini keturunannya Ad, sudah pasti orang itu bohong. Nabi Hud alaihissalam adalah kaum dari Al-Arabul Ba'idah, dan juga Nabi Saleh alaihissalam kaum Samud itu dari Al-Arabul Ba'idah yang sudah tidak ada di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka sudah apa? Dihapuskan di muka bumi, habis hancur semua, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dijelaskan para jemaah sekalian, kaumnya Nabi Hud alaihissalam adalah kaum yang pertama kali menyembah berhala dari bangsa Arab, dan pertama kali menyembah berhala dari keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahqaf apa? Wadhkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqaf. Ingatlah itu saudaranya Ad. Siapa? Nabi Hud. Saudaranya mereka sendiri yang diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Idh anzara qaumahu bil ahqaf, yang mengingatkan kaumnya yang tinggal di Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya mereka, atau dijelaskan oleh para ulama, mereka memiliki 3 patung. Yang pertama namanya Sada, yang kedua namanya Samud, yang ketiga namanya Hara atau Haba. 3 patungnya mereka yang mereka sembah. Lalu para jamaah sekalian, bagaimana mereka? Bagaimana sifat kaumnya Nabi Hud alaihissalam? Yang pertama yang kita tahu, kaum Hud alaihissalam, kaum Ad ini orangnya besar-besar. Kita ini besarnya sama kayak kepala mereka, bukan kupingnya. Kita kalau berdiri sama kayak kepala mereka besarnya. Sama Allah dikasih kekuatan yang sangat besar. Makanya Nabi Hud alaihissalam mengatakan kepada mereka yang Allah SWT firmankan kepada kita, Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Ingat kata Nabi Hud, engkau diberi kekuasaan di muka bumi setelah Nabi Nuh alaihissalam. Wazadakum fil khalqi bastah, dan Allah tambahkan kalian kekuatan dalam penciptaan kalian. Allah kasih mereka kekuatan, Allah kasih mereka badan yang sangat besar. Allah kasih kalian kekuatan. Jangan kalian jadikan kekuatan ini kalian gunakan untuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diingatkan kepada Nabi Hud kepada mereka. Yang mana mereka menciptakan, membuat, mengukir gunung-gunung. Gunung itu sama mereka diukir, dibuat mainan. Iseng-iseng. Dari saking kuatnya mereka, allati lam yukhlaq mithluha bil bilad. Allah sampai kasih sifat, tidak pernah ada orang di muka bumi yang membuat hal seperti itu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat mereka yang sombong. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Adapun 'Ad, mereka berbuat sombong di atas muka bumi. Wa qalu man ashaddu minna quwwah, dan mereka mengatakan siapa yang lebih kuat dari kami, katanya mereka. Di saking sombongnya mereka. Mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sombong kepada kaumnya. Mereka merasa mereka paling kuat di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam. Cerita yang sama, skenario yang sama, Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul untuk mendakwahkan para musyrikin. Sama seperti nabi-nabi yang lain, Nabi Hud membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala, pesannya sama. Membawa atau mengajak kaumnya untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan
yang lain. Maka para jamaah sekalian, apa yang dikatakan oleh kaumnya kepada Nabi Hud alaihissalam? Yang pertama, persis sama seperti apa yang dikatakan kaum Nabi Nuh kepada Nuh alaihissalam. Dituduh sebagai orang bodoh. Inna lanaraka fi safahatin, wahai Hud, kami melihat kamu di atas kebodohan. Kami melihat kamu itu hanyalah seseorang yang bodoh. Dijawab sama Nabi Hud alaihissalam, ya qaumi laisa bi safahatun, wahai kaumku, saya ini bukan bodoh. Walakinni rasulun min rabbil alamin, tetapi aku itu adalah utusan dari Allah, Tuhan semesta alam. Uballighukum risalatu rabbi, atau uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku sampaikan kepada kalian surat risalah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ana lakum nasihun amin. Dan saya bagi kalian, atau aku bagi kalian adalah nasihun amin, orang yang penasihat dan orang yang amanat. Saya sampaikan ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Itu tuduhan yang pertama yang disampaikan oleh kaumnya Nabi Hud kepada Hud alaihissalam. Yang kedua, ittahamuhu bil kadzib, seperti biasa dibilang pembohong. Sebagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, apa yang dikatakan? Kami mengira kamu orang-orang yang bohong, wahai Nuh, seperti yang sudah kami jelaskan di kajian yang lalu. Sama Nabi Hud alaihissalam dikatakan kepada dia, wa inna lanadzunuka minal kadzibin, sungguh kami mengira kamu adalah orang-orang yang pembohong. Wa qalu kadzalika, dan mereka mengatakan, in huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadziba, tidaklah Hud adalah orang-orang yang mengada-ngada, bawa nama Allah sedangkan dia itu pembohong. Itu yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Hud alaihissalam kepada Nabi Hud alaihissalam. Dan yang selanjutnya, ittahamuhu bil junun, salawatullahi wassalamu alaihi. Tidak cukup bodoh, tidak cukup pembohong, ditambah lagi sama mereka dituduh sebagai orang gila. Mereka mengatakan, in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu, ya hai Hud, sepertinya ini patung-patung kami itu membuat kamu apa? Gila. Ditakut-takuti Nabi Hud alaihissalam, seolah-olah patung-patung ini bisa bikin orang gila. Patung-patungnya balas dendam kepada Nabi Hud karena Nabi Hud tidak meridhoi kaumnya untuk menyembah mereka. Patungnya marah dan bikin Nabi Hud menjadi gila. Ditakut-takuti oleh Nabi Hud, oleh mereka Nabi Hud. Tapi kita lihat jawaban seseorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Nabi Hud kepada mereka? Nabi Hud alaihissalam mengatakan apa? Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tundirun. Silahkan kalian berkumpul semua, bikin tipu daya untuk saya, untuk aku, kata Nabi Hud, bikin makar untukku, saya tidak takut. Silahkan bikin, saya tidak takut sama ini patung-patung kalian. Dijawab lagi oleh Nabi Hud, inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbukum, saya sungguh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku dan Tuhan kalian. Saya tidak takut. Silahkan kalian bikin makar, bikin tipu daya, mau goda saya, silahkan. Saya tidak pernah takut, kata Nabi Hud alaihissalam. Orang yang beriman, para jamaah sekalian, tidak pernah takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid, dia tidak akan pernah takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada apa takut sama patung? Fa'alallahi fatawakkaltu, katanya Nabi Hud, dan hanya kepada Allah aku bertawakal. Fa'ajmi'u amrakum wa syurakakum. Ini juga yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu juga ngancam kaumnya. Kalian mau bikin aneh-aneh kepada anak, silahkan, kumpulkan semuanya. Kalau kalian bisa bikin kejelekan, mendatangkan kejelekan kepada saya, kepadaku, kata Nabi Nuh, silahkan bikin.
Fa'alallahi tawakkaltu, katanya Nabi Nuh alaihi salam, kepada Allah aku bertawakal. Fa'ajmi'u amrakum, kumpulkan perkara kalian semua. Kalian sepakat, silahkan. Tsumma la yakun amrakum alaikum ghummatun, jangan sampai kalian apa? Berpecah belah. Tsummaktu ilayya wa la tunzirun, dan kirimkan itu semua kepada saya, silahkan, jangan ditunda. Ditantang sama Nabi Nuh. Sama Nabi Hud juga mengatakan hal demikian kepada kaumnya. Tidak takut. Mereka mengatakan kepada Nabi Hud alaihissalam, aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Apakah kalian dijanjikan jika kalian mati dan kalian menjadi tanah dan kalian berubah menjadi tulang belulang, annakum mukhrajun, terus kalian dibangkitkan kembali? Katanya mereka, hayhata lima tu'adun. Hayhata itu istilahnya apa? Tidak masuk akal. Apa yang telah dijanjikan kepada kalian ini hari kebangkitan tidak masuk akal, tidak mungkin terjadi, kata mereka. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Tidaklah ini hanyalah kehidupan dunia. Kalau kita tidak hidup ya kita mati. Tidak ada nanti hari kebangkitan. Ini yang dikatakan mereka. Lalu yang selanjutnya al-inat. Mereka itu mokong. Dikasih tahu tidak mau. Sudah salah tapi mokong. Mereka mengatakan sawa'un alaina awa'atta am lam takum minal wa'idhin. Hud, kamu mau ngasih tahu aku, mau ngasih tahu kita, tidak mau ngasih tahu kita, tidak ada gunanya, kita tidak bakalan ikut. Bayangkan antum didakwahkan sama saudaranya sendiri, terus saudaranya bilang ente mau ngomong, ente mau nasihat, ente mau dakwah, tidak ada gunanya. Digituin sama kaumnya, dibikin down mentalnya. Lalu para jamaah sekalian, mereka berbohong. Mereka mengatakan, ya Hud, ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik. Hud, kamu itu belum mendatangkan apa? Bukti bahwasanya engkau itu seorang nabi dan rasul. Karena itu kami tidak akan meninggalkan peribadatan kepada patung-patung kami. Itu yang dilancarkan kepada Nabi Hud alaihissalam. Ya qaumi, wahai kaumku. Sudah dihina tapi tetap ya qaumi, wahai kaumku. Saudaranya. Yang selanjutnya uslubun nushi wat taujih. Sama Nabi Hud diajarkan hal-hal yang baik, dikasih petunjuk. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Nih saya kasih tahu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih tahu ini surat dari Allah Subhanahu wa taala. Amanat yang harus disampaikan kepada kalian. Yang ketiga, uslubut tadzkir bi ni'matillahi alaihim, diingatkan nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Ingat kalian itu sama Allah dikasih kekuasaan di muka bumi setelah zamannya Nabi Nuh. Wa zadakum fil khalqi bastah. Allah berikan kalian apa? Kekuatan. Dan juga Allah SWT mengatakan wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun. Ingat, bertakwalah kalian kepada siapa yang telah membukakan kepada kalian apa yang kalian ketahui sekarang. Kalian bisa mengukir, kalian bikin ini, bikin itu semua dari Allah. Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Amaddakum bi an'amin wa banin, yang ngasih kalian kenikmatan-kenikmatan dan anak-anak. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin wa uyun, dan ini taman-taman dan mata air. Makmur hidupnya. Kaum Ad sudah kuat, berkuasa, tidak ada yang berani sama mereka. Pinter bikin dipahat itu gunung-gunung sama mereka. Dikasih anak-anak, dikasih taman-taman yang indah oleh Allah SWT, mata air dan lain sebagainya. Tidak ada kesulitannya. Sama Nabi Hud diingatkan. Dan juga di ayat yang lain, Nabi Hud alaihissalam mengatakan kepada mereka, atabduna bikulli ri'in ayatin ta'bathun.
Apakah nikmat yang Allah berikan kepada kalian hanya kalian gunakan untuk bikin apa? Ini gunung-gunung kalian pahat, terus kalian tinggal. Atau bisa bayangkan pahat gunung jadi istana yang bagus, tapi mereka tinggal di perkemahan. Udah begitu aja. Hobi. Ta'batsun, tidak ada gunanya. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Dan kalian bikin benteng-benteng di muka bumi ini agar kalian hidup selamanya, kekal di dunia, kata Nabi Hud alaihi salam. Wa idza batashtum jabbarin. Dan kalau kalian marah sama orang, kalian pukul orang, kalian siksa orang itu. Fattaqullaha wa ati'un, kata Nabi Hud. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, kata Nabi Hud. Wattaqul ladzi amandakum bima ta'lamun, seperti yang sudah kita bahas barusan. Bertakwa kepada itu Allah yang memberi kalian apa yang kalian ketahui sekarang. Kalau bukan karena Allah, kalian tidak tahu apa-apa. Bodoh. Kepintaran itu dari Allah, para jamaah sekalian. Amaddakum bi an'amin wa banin, yang memberikan kalian anak-anak dan apa? Kenikmatan. Wa jannatin wa uyun. Dan itu kebun-kebun yang indah dan mata air. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sungguh aku takut akan datang kepada kalian azab di suatu hari yang sangat pedih azabnya. Yang selanjutnya Nabi Hud mengatakan kepada mereka at-targhib bil khairi an tariqil istighfari wat taubah. Dikasih tahu kebaikan sama Nabi Hud. Istighfarlah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya qaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Beristighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Karena sungguh Allah yang mengirimkan hujan kepada kalian dan Allah yang akan memberi kalian kekuatan. Syukuri nikmat ini, maksudnya Nabi Hud. Apakah ini semua Allah berikan kepada kalian, terus kalian tidak mau beribadah kepada Allah? Kalian menyembah patung-patung itu? Yang ngasih itu bukan patung, tapi Allah. Lalu Nabi Hud yang terakhir memberi mereka apa? Rasa takut, mengancam mereka, tarhib. Apa? Wa qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Sudah didakwahi tidak mau, sudah semakin hari semakin jadi, akhirnya buka omongan Nabi Hud alaihissalam. Allah telah marah kepada kalian. Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Apakah kalian setiap hari berdebat melawanku, kata Nabi Hud, hanya dengan ini patung-patung yang kalian sendiri yang kasih nama, terus kalian sembah itu patung? Itu bukan Tuhan, itu patung kalian yang bikin, kalian yang kasih nama. Terus kalian bilang itu Tuhan. Terus kalian bawa-bawa itu kepadaku, kata Nabi Hud. Sudah, tidak usah banyak omong. Allah sudah marah kepada kalian. Itu pun tidak berhasil. Diancam tidak takut. Karena apa? Mereka sombong. Mereka merasa mereka paling kuat. Maka para jamaah sekalian, apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka? Pelan-pelan. Seperti ceritanya apa? Kaum Nabi Nuh alaihissalam. Apakah langsung saat Nabi Nuh angkat habiskan mereka semua, ya Allah, langsung turun hujan, langsung turun itu apa? Air datang? Enggak. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka kekeringan, tidak ada satu tetes pun air yang turun dari langit selama 3 tahun. Bayangkan 3 tahun tidak ada hujan turun dari atas langit. Dikatakan oleh mereka apa? Taniannya hancur semua, pertaniannya mati semua, tidak bisa ada yang tumbuh. Anak kecil banyak yang mati kekeringan, tidak punya air. Yang tua-tua pun banyak yang mati. Seperti biasa,
Dikatakan mereka ini kaum Ad ini, kalau mereka ada masalah, kalau mereka mau minta hujan, terutama masalahnya masalah hujan, mereka itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Barusan nantang. Baru dikasih hujan, tak dikasih hujan 3 tahun, sudah ngutus orang untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Ibnu Ishaq, yang mana ini ceritanya diambil dari Israiliyat, kisahnya Bani Israel, yang mana kita tidak apa-apa untuk menceritakan kisah Bani Israel. Saat mereka semakin kufur, tidak mau beriman, Allah kirimkan kepada mereka kekeringan, tidak ada hujan turun selama 3 tahun. Lalu mereka mengutus 70 orang dari Yaman, dari tempatnya mereka, mengutus 70 orang untuk ke Mekkah. Subhanallah. Jadi memang dari dulu Mekkah ini sudah jadi tempat suci para jemaah sekalian. Mereka kirim 70 orang untuk berangkat ke Mekkah. Untuk apa? Berdoa, minta kepada Allah agar kaum Ad diturunkan hujan. Berangkat 70 orang. Yang barusan nantang sekarang merengek-rengek minta apa? Hujan. Tak punya malu. Berangkat 70 orang ini, sesampainya di Mekkah, beberapa jarak sebelum masuk kota Mekkah, yang mana dikatakan Mekkah itu dulu dikuasai sama kaum namanya Amalik. Siapa Amalik ini? Amalik itu juga keturunannya Sam bin Nuh alaihissalam. Mereka dikatakan anak pamannya kaum Ad. Mekkah waktu itu dikuasai siapa? Sepupunya kaum Ad. Berangkatlah 70 orang ini, karena melewati kampungnya si Amalik ini, diundang. Ini sepupunya semua, kaum Ad. Fadol, mampir istirahat dulu di tempat kita. Namanya tamu paling sehari, 2 hari, 3 hari selesai. Dijamu sama Muawiyah bin Bakar. Fanazalu inda Muawiyah, turun semua 70 orang sama Muawiyah, dijamu, dikasih makan. Mereka kalau malam joget-joget, minum khamr dan lain sebagainya, menikmati sehari, 2 hari, 3 hari. Loh, kata Muawiyah, ini orang-orang datang mau ngapain? Muawiyah itu tahu mereka ini datang mau ke Mekkah berdoa sama Allah minta hujan. Karena Muawiyah dengar kabarnya di sana sudah 3 tahun tidak turun hujan. Tapi kok tidak berangkat-berangkat. Sampai dikatakan mereka duduk di situ 1 bulan. Lupa mereka sama kaumnya. Subhanallah. Kaumnya di sana kekeringan, dikirim suruh berdoa, bukannya berdoa, tiap malam makan-makan, majelis duduk-duduk, ketawa-ketawa, joget-joget sama biduan-biduan dan lain sebagainya. Si Muawiyah bin Bakar mikir, gimana caranya anak ngingetin 70 orang ini supaya dia ingat buat apa maksudnya mereka ini datang ke sini. Apa tujuan mereka datang? Gimana caranya? Mikir Muawiyah. Akhirnya datang pikiran. Muawiyah bikin puisi, bikin syair. Syairnya dikasih ke 2 perempuan cantik. Saat mereka kumpul 70 orang malam-malam, si perempuan cantik ini disuruh turun, gendang-gendang disuruh nyanyi syair yang tadi itu. Nyanyilah si 2 perempuan ini sambil joget-joget, yang mana bikin mereka sadar, ya Allah, betul, kita lupa, kita ini diutus berangkat ini untuk berdoa. Ditulis di sini syairnya sangat panjang, yang mana intinya syair ini bilang, kalian ini diutus ke sini buat doa sana di Mekkah, bukan buat duduk-duduk ketawa-ketawa di sini tiap hari. Akhirnya mereka sadar para jamaah sekalian. Oh iya. Akhirnya mereka sadar, berangkat mereka ke Mekkah. Akhirnya pemimpin ekspansi 70 orang ini namanya Qil bin Anazin. Pemimpinnya penyembah patung, dibilang orang soleh sama kaum Ad. Dia yang memimpin ekspansi 70 orang ini masuk ke Mekkah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan. Ya Allah, Maha Penuh hujan turun, tolong turunkan hujan, kami sulit, kami halakazar, hancur semua pertanian,
buah-buahan tidak ada yang tumbuh, makanan setengah mati, banyak yang mati, orang-orang tidak bisa minum, doa dia. Akhirnya dikatakan apa? Fanada munadin minas sama. Dia mendengar suara dari langit, panggilan dari atas langit. Ikhtar li nafsika wa li qaumika ayyuha turidu li qaumik. Pilih yang mana yang mau engkau pilih untuk kaummu. Dikasih 3 pilihan sama Allah Subhanahu wa taala. Sama si yang ngomong ini, tidak disebutkan itu suara siapa. Pokoknya ada suara dari langit, pilih mana yang engkau mau. Ikhtar sahabat sauda. Apa? Jadi dia disuruh pilih, ada awan berwarna hitam, ada awan berwarna putih, ada awan berwarna merah. Ikhtar li nafsika wa li qaumik. Pilih yang mana yang kamu mau untuk kaummu. Pikir si Til bin Anas. Ini yang putih kosongan ini. Kalau ada apa awan putih tidak isi air, kosongan. Yang merah aneh-aneh. Jangan. Kita pilih yang hitam aja. Yang hitam ini mendung, banyak airnya. Olas. Ikhtara sahabatin sauda fa innaha aktsaru sahaban ma. Karena itu yang paling banyak airnya. Katanya Til bin Anas. Fanadahu saud alladhi fis sama. Dijawab sama yang di atas langit. Ikhtarta ramadan wa radada la tubqi min ahin ahada. Engkau memilih Ramadan abu, yang mana engkau memilih abu-abu atau debu. La tubqi min adin ahada, yang mana tidak akan menyisakan satu pun dari kaum Ad. La walidan tatruku wala walada, tidak bapaknya dan juga tidak anaknya, tidak tersisa. Illa ja'alathu hamada, kecuali akan dihabiskan semuanya. Illa bani al-Lawdiyah al-Hamada, kecuali bani Ludhiyah al-Hamada, kecuali bani Ludhiyah. Dikatakan oleh para ahli tafsir, dikatakan oleh para ahli sejarah, bani Ludhiyah adalah kaum yang beriman sama Nabi Hud. Mereka saja sedikit, Ludhiyah ini saja yang katanya tidak akan dihancurkan. Sudah pulang sih mereka 70 orang ke kampungnya lagi. Menanti-nanti setiap hari kapan turun hujan. Kita sudah berdoa dan kita sudah memilih apa? Awannya yang warna hitam. Hari yang ditunggu-tunggu datang para jamaah sekalian. Setelah mereka pulang, tidak lama setelah itu datang awan tersebut dari jauh. Apa yang dikatakan oleh mereka? Hadhihi 'aridun mumtiruna. Hadza 'aridun. Qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ini yang sebentar lagi akan menghujani kita sudah datang. Mereka tidak tahu itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah tahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidaklah ada yang tahu tentara-tentaranya Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tentaranya Allah itu, Allah kalau mau menghancurkan satu kaum gampang para jamaah sekalian. Dan kita tidak tahu apa yang akan Allah kirimkan kepada satu kaum tersebut. Sekarang Allah mengirim tentaranya, yang mana mereka tidak tahu siapa itu tentara yang akan menghancurkan mereka. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa. Qalu hadza 'aridun mumtiruna. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bal huwa mastajaltum bih. Kata Allah, itu yang kalian ingin cepat-cepat kalian datangi ini. Yang kalian tantang Hud, ini sekarang sudah datang sekarang. Ini yang kalian tantang kepada Hud. Angin yang sangat keras, yang di dalamnya terdapat apa? Azab yang sangat pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, menghancurkan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, dikisahkan bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala, rihun fiha adzabun alim. Angin yang terdapat di dalamnya apa? Azab yang pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Yang mana angin tersebut menghancurkan semuanya. Lalu para jamaah sekalian, saat awan hitam itu datang, Allah Subhanahu wa taala ngasih lihat seorang wanita. Ada seorang wanita melihat awan itu. Sama Allah dibukakan ke wanita tersebut. Wanita itu lihat, ternyata di dalamnya awan hitam itu bukan air, tapi seperti api yang berkobar, yang mana itu didorong, ditarik oleh rijal. Ditarik, azab itu ditarik oleh lelaki-lelaki. Katanya wanita ini, saat wanita lihat itu, wanita ini lihat itu, pingsan wanita ini para jamaah sekalian. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala disadarkan lagi, disuruh bangun. Wanita ini pergi ke apa? Ke kampungnya, bilang sama kaumnya, itu bukan hujan, itu azab Allah Subhanahu wa taala. Ya percaya tidak percaya? Apa yang Allah kirimkan? Apa yang ada di dalam itu? Apa? Yang hitam tadi? Itu rihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, fiha adzabun alim. Keluar angin para jamaah sekalian. Angin ribut. Ada yang bilang anginnya dingin yang masuk ke tulang-tulang. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husum. Angin itu para jamaah sekalian menghancurkan mereka, mengangkat mereka tinggi, terus dibantingkan ke muka bumi. Kepalanya yang dibantingkan ke muka bumi. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Sampai mereka itu jadi seperti pohon korma yang dipotong daunnya, cuman ada batangnya saja, kepalanya tidak ada. Diangkat sama angin itu, tidak tahu, diputer-puter terus dibantingkan ke muka bumi. Kepalanya yang dibantingkan sama angin itu, lepas kepalanya semua. Seakan-akan mereka itu apa? Diciptakan tanpa kepala. Dikatakan mereka banyak yang lari masuk ke apa? Istana-istana, ukiran-ukiran mereka, istana-istana yang mereka apa? Pahat itu, gunung-gunung itu, mereka masuk ke sana, yang mereka banggakan. Apa yang terjadi? Sama angin ini dikejar para jamaah sekalian. Masuk angin itu ke lubang-lubang itu, ditarik sama angin itu, diputar-putar, dibanting ke muka bumi, tidak disisakan. Habis 7 malam 8 hari, tidak berhenti angin itu sampai tidak ada sisanya. Porak-poranda hancur. Inna akhdahu alimun syadid. Sungguh keras dan sungguh pedih adab Allah Subhanahu wa taala. Memang sama Allah tidak langsung mereka diadab, tapi dikasih waktu, dikasih sama Allah. Ayo senang-senang dulu. Tidak pakai pamit, dihabiskan semuanya, tidak tersisa. Sudah datang waktunya, dihabiskan sama Allah tanpa ada sisanya. Allah itu maha bisa para jamaah sekalian. Ini nasibnya kaum-kaum yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hancurkan semuanya. Bahkan sampai akar-akarnya semuanya dicabut, habis semuanya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Dan tidaklah mereka terlihat kecuali yang tersisa cuman itu rumah-rumah mereka. Adapun Nabi Hud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Hud alaihissalam. Walamma jaa amruna najjayna Hudan walladzina amanu ma'ahu
saat datang perkara kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya birahmatin minna, dengan rahmat dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala, wa najjaynahum min adzabin ghalidh, dan kami selamatkan dia dari azab yang ghalidh. Ghalidh itu tebal, maksudnya besar azabnya. Nabi Hud alaihissalam dikatakan alja'a ila mazra'atin huwa man ma'ahu minal mu'minin. Dia keluar dari kampungnya, ada satu taman, Nabi Hud diam di situ, di taman itu, bersembunyi mengamankan dirinya sama orang-orang yang beriman di taman tersebut. Ditinggal sama Nabi Hud alaihissalam kampungnya yang sudah hancur. Maka habislah para jamaah sekalian kaum Ad, yang mana masih ada kaum Ad satu lagi, keturunannya kaum Ad siapa? Kaum Tsamud. Mereka keturunannya kaum Ad, satu garis sama siapa? Sama Nabi Hud alaihissalam. Nabi siapa? Nabi